Shalom anak ibu semuanya, ketemu lagi dengan ibu melalui BDR kita. Ibu harap kamu selalu dalam keadaan sehat ya nak ya. Dan kamu terus semangat untuk BDR kita ya. Nah hari ini kita belajar tema 2, subtema 1 PB3, mata pelajaran IPA, materi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi. Lalu yang kedua, mata pelajaran bahasa Indonesia mengenai keterhubungan antar gagasan yang didapat dari teks tulis, lisan maupun visual. Dan tujuan pembelajaran kita, mata pelajaran IPA yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi perubahan bentuk energi angin dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi angin menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan sistematis. Lalu mata pelajaran bahasa Indonesia tujuannya siswa mampu mengidentifikasi informasi yang ada dengan cermat. Nah, anak-anak ibu, kembali lagi ibu ingatkan, kalau mau beraktivitas di luar rumah, gunakanlah masker. Setelah beraktivitas di luar rumah, sampai di rumah cuci tangan, memakai sabun, lalu bersihkan dengan air yang mengalir ataupun mandi, oke? Karena hingga saat ini pandemi belum juga selesai ya nak ya. Dan pada pembelajaran kita hari ini kita akan berdoa bersama. Selamat menyaksikan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena hari ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan. Tuhan, kami sudah berkumpul di rumah kami masing-masing. Kami mohon berkatilah BDR kami. Banyak dosa yang kami perbuat, kami mohon ampun kepadamu. Hapuskanlah dosa kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk bumi kami, hingga saat ini belum pulih dari virus corona. Kami mohon pulihkanlah bumi kami, agar kami boleh melakukan aktivitas seperti biasanya. Kami mohon ingatkanlah kami selalu mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, selalu berterima kasih kepadamu. Ajarilah kami menjadi anak yang baik, anak yang tidak nakal, anak yang takut akan Tuhan Yesus. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk sekolah kami mohon berkatilah sekolah kami ya Tuhan, jauhkanlah dari orang-orang jahat. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa ya Tuhan, jikalau ada orang tua kami yang sakit, kami mohon berkatilah orang tua kami, berikanlah mereka kesehatan, umur yang panjang, dan angkatlah penyakitnya ya Tuhan. Beri juga kami ya Tuhan, jikalau ada teman kami yang sakit, kami mohon berkatilah teman kami, angkatlah penyakitnya ya Tuhan, bolehkanlah dia sembuh. Dan kami berdoa juga untuk guru-guru kami ya Tuhan, kami mohon berkatilah guru kami, berikanlah guru kami selalu kecerdasan, program-program yang baik untuk mendidik kami ya Tuhan. Sampai di sini doa anakmu ya Tuhan, kami mohon terimalah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Sumber energi angin. Angin adalah udara yang bergerak. Energi angin adalah energi yang dihasilkan oleh gaya angin yang berhembus di permukaan bumi. Energi angin merupakan sumber energi yang dapat diperbarui karena angin akan terus berhembus selama matahari bersinar. Penggunaan energi angin telah dimulai sejak abad ke-7 sebelum Masehi oleh bangsa Persia, yaitu dengan membuat kincir angin yang pertama di dunia. Kincir angin ini digunakan untuk menggiling padi, memompa air, memotong kayu, dan menghasilkan bentuk energi mekanik lainnya. Saat ini turbin angin dapat mengubah energi angin menjadi energi listrik. Energi angin tidak menimbulkan polusi dan termasuk sumber energi yang dapat diperbaharui. Selain digunakan untuk irigasi, kincir angin juga digunakan untuk menggiling tepung di Persia dalam abad 7. Kincir angin di negeri Belanda dipakai untuk menggerakkan pompa irigasi dan untuk menggiling tepung hingga kini mulai terkenal. Walaupun pada saat ini banyak berfungsi sebagai objek wisata. Manfaat energi angin. Yang pertama, energi angin dapat diubah menjadi energi mekanik untuk menghasilkan usaha. 2. Sebagai sumber energi listrik. 3. Menggantikan bahan bakar batu bara dan diesel.
4. Mampu membantu menerbangkan pesawat. Anak-anak ibu, sekarang perhatikan buku tema 2 kamu di halaman 22. Sumber energi apakah yang membuat kincir angin bergerak? Nah, untuk menemukan jawabannya, ayo kita membaca. Siti memiliki kincir yang terbuat dari kertas. Ia senang memainkannya. Kincirnya berputar jika tertiup angin. Siti belajar membuat kincir angin dari ayahnya. Menurut ayahnya, kincir angin yang sebenarnya bisa digunakan untuk menggerakkan alat penumbuk padi atau gandum. Selain itu, juga bisa digunakan untuk menggerakkan alat untuk memompa air. Nah, anak-anak ibu, sekarang kita sudah bisa menjawab pertanyaan tadi. Sumber energi apakah yang membuat kincir angin bergerak? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Angin. Sumber energi angin. Nah, berikut bahan pembuatan kincir angin yang dilakukan oleh Siti, dan itu ada di buku halaman 22. Bisa kamu perhatikan. Dan kamu juga kalau kamu ingin membuatnya juga boleh berdasarkan petunjuk tersebut, namun dilakukan pada pengawasan orang dewasa ya nak ya, karena ada benda-benda tajam. Diskusikan persamaan dan perbedaan kedua kincir tersebut dengan temanmu. Lihat di bukumu halaman 23, paling bawah. Kita diskusi sama-sama ya nak. Nah, persamaan kedua kincir. Nah, kita akan membahas kincir angin yang dibuat oleh Siti tadi. Kincir angin dari kertas dan kincir angin dari plastik. Persamaan kedua kincir tersebut, yang pertama yaitu kedua kincir dapat bergerak karena adanya energi kinetik. Pertanyaan yang kedua, perbedaan kedua kincir. Perbedaannya adalah kincir air digerakkan oleh air, sedangkan kincir angin digerakkan oleh angin. Selanjutnya, lihat halaman 24. Amatilah proses kerja kincir. Tulis hasil pengamatanmu pada tabel berikut. Kita bahas bersama-sama pada kincir yang dibuat oleh Siti nak. Pada kincir angin, proses kerjanya adalah saat kincir angin tertiup oleh angin, maka baling-baling akan berputar pada porosnya. Semakin kencang angin bertiup, maka baling-baling kincir angin akan berputar semakin kuat. Kalau dia kincir air, proses kerjanya adalah saat air mengalir mengenai kincir, maka kincir akan berputar pada porosnya. Semakin kuat air mengalir mengenai kincir, maka kincir air akan berputar semakin kuat juga. Nah, anak-anak ibu, sekarang kamu sudah tahu kapan dan bagaimana kincir akan berputar. Selanjutnya lihat bukumu halaman 25. Ayo berdiskusi. Nah, kita diskusi sama-sama ya nak. Apa sumber energi kincir angin? Jawabannya adalah angin. Bagaimana kincir angin bisa berputar? Jawabannya adalah saat kincir angin tertiup oleh angin, maka baling-baling akan berputar pada porosnya. Semakin kencang angin tertiup, maka baling-baling kincir angin akan berputar semakin kuat. Yang ketiga, apa manfaat kincir angin dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, sebagai pembangkit listrik. 2. Membantu proses pemotongan kayu. 3. Membantu penyaluran air dalam irigasi. 4. Untuk mengubah energi angin menjadi energi listrik. 5. Membantu proses pemupukan air. Oke, anak-anak ibu, kamu baru saja menyaksikan penjelasan materi yang ibu berikan tadi.
Ibu harap kamu memahami penjelasan yang Ibu berikan tadi. Mengenai tugas itu lihat di halaman 22. Kamu praktik ya, praktik membuat kincir angin dari kertas. Ya Nak ya. Di halaman 22 itu ada sudah jelas bagaimana alat dan bahannya dan cara membuatnya ya. Namun nanti Ibu juga akan memberikan video bagaimana cara membuat kincir angin dari kertas ya, itu dia. Lalu setelah kamu melakukan praktik kincir angin dari kertas, kamu membuat kesimpulan dari hasil percobaan kamu ya. Hasil percobaan kamu itu kesimpulannya buat di buku tugas tema kamu ya. Nah, lalu jangan lupa juga nanti pada saat kamu merekam praktik kamu itu gunakan pakaian sekolah, lalu salam pembukanya seperti Shalom Bu, nama saya Mesya Purba, saya akan mempraktekkan tugas IPA mengenai kincir angin dari kertas. Nah, jadi setelah kamu menyelesaikan percobaan kamu membuat kincir angin, lalu kamu uji coba juga Nak hasil karya kamu itu, kincir angin kamu itu. Kamu coba di halaman rumah kamu, di halaman apakah dia bisa berputar atau tidak ya. Kamu coba seperti kamu berlari sambil membawa kincir angin itu ya Nak ya, diuji coba juga ya. Nah, setelah itu buat penutupnya. Nah, buat praktik penutupnya seperti ini. Hasil percobaan yang saya lakukan, kesimpulannya adalah seperti itu, kamu bacakan. Nah, setelah itu jangan lupa diakhiri dengan tutup. Demikian Bu, hasil percobaan saya. Shalom. Nah, begitu ya Nak ya untuk tugas kamu. Nah, video praktek kamu kapan dikumpul? Nah, dikirim. Video praktek kamu itu dikirim paling lambat di hari Jumat ya, paling lambat di hari Jumat. Jadi pada tugas hari ini kamu kirim video praktek dan kamu menuliskan hasil praktik kamu di buku tugas tema kamu ya. Itu saja untuk tugas kamu. Demikian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa diakhiri dengan doa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.